Baik teman-teman, selamat datang di channel Hargai Kehidupan, dan jangan lupa di subscribe dan di like ya. .com. Ketua Fraksi Nasdem DPR DKI Wibi ikut mengomentari terkait upaya KPK yang hari ini memeriksa Gubernur Anies dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Manjul, Jakarta Timur. Terkait pemeriksaan Anies itu, Wibi meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut Wibi, kedatangan Anies untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus yang sedang ditangani KPK adalah bukti Anies taat pada hukum. Sudah sewajarnya ketika seseorang dibutuhkan keterangannya untuk memperlancar proses hukum, segera memenuhinya. Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, tetapi yang pasti kehadiran Pak Anies ke KPK adalah bukti dirinya taat hukum dan menghormati penegak hukum, ujar Wibi kepada wartawan Selasa 21 September 2021. Ia pun meyakini KPK akan transparan dan proporsional dalam menangani setiap kasus, termasuk kasus pengadaan lahan di Manjul, Jakarta Timur itu. Saya yakin KPK akan profesional. Tentunya KPK tidak boleh bekerja berdasarkan orderan atau pesanan dari pihak manapun, jelasnya. Dia pun berharap agar kasus ini dapat diungkap tuntas oleh KPK nantinya jika sudah ditetapkan pelakunya, maka harus ada pemberian hukum atau sanksi yang setimpal. Tentu KPK memiliki tugas untuk membongkar siapa saja yang bermain atau terlibat, apalagi di KPK ini kan tidak ada istilah SP3. Jadi saya harap ini dapat diusut tuntas, kata dia. Sejak pagi tadi, KPK masih memeriksa Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan Manjul. Anies diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara milik ex-direktur utama PT Perumda Pembangunan Jaya Yuri Cornelis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Benar, tim penyelidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC, diantaranya yaitu Anies, Gubernur DKI, untuk hadir pada hari Selasa. Ali menyebut pemanggilan Anies sesuai kebutuhan penyelidikan, sehingga keterangan saksi untuk menjelaskan perbuatan perkara tersangka untuk lebih jelas dan terang. KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud, ibunya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Selain Yuri, tersangka lain adalah Wakil Komisaris PT Adonara, Indo Anja Rantuwene, Direktur PT Aldira Berkah Adi Makmur, Rudi Hartono Iskandar, RHI, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Ardian, dan terakhir PT Adonara Propertindo. KPK menduga PT Pramuda dalam pembelian tanah Manjul telah melawan hukum, di mana tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah. Tersangka Yuri telah melakukan kesepakatan di awal antara Anja dengan Perumda Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Manjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Atas perbuatan tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar, ucap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron beberapa waktu lalu. Atas perbuatannya, Yuri dan tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.